Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Semarang butuh bukti, bukan janji-janji saja. Nah, bagaimana ceritanya kok Semarang ini penuh dengan janji-janji? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, saya melihat dinamika di Semarang fan ataupun di Semarang ini sepertinya ada perpecahan kubu, antara kubu yang pro dengan manajemen, antara kubu yang tidak pro dengan manajemen. Nah, saya lihat-lihat ternyata memang menarik juga ini antara kubu yang pro dan kubu yang tidak pro. Yang satu kubu pro ini beranggapan bahwa jika dipegang oleh manajemen saat ini, PSIS ini pasti akan aman dan lain-lain, dan bisa digolongkan mereka itu adalah orang-orang yang berada pada zona nyaman. Intinya sih seperti itu ya, kalau menurut pendapat saya, ini pandangan kacamata saya. Lah, lalu ada golongan orang-orang yang tidak pro dengan manajemen ataupun kritis. Bisa dibilang katakanlah kritis ya. Mereka itu bukan tidak pro, tapi mereka itu kritis dengan manajemen. Nah, kritis karena apa ya? Karena manajemen tergolong zona nyaman, tidak mau membawa PSIS ini ke ranah yang lebih baik ataupun ke ranah yang lebih berprestasi. Intinya sih seperti itu. Nah, ini ada perdebatan antara kubu dari Semarang fans sendiri ya. Ini cukup menarik. Memang saya lihat-lihat juga langkah dari manajemen PSIS sendiri tergolong bisa dikatakan seperti macet ataupun ya itu aja. Bisa dibilang kurang greget lah, kalau katakanlah sih seperti itu. Saya sih bukan menyoroti tentang rangkap jabatan atau gimana. Kalau soal rangkap jabatan dan lain-lain itu hak masing-masing manajemen ya. Itu tergolong ya, nek supporter do setuju ya wis monggo, nek ora setuju ya sak-sakmu. Intinya sih seperti itu. Tapi di sisi lain ada buruknya juga sih sebenarnya kalau rangkap jabatan, tapi saya tidak mau membahas itu karena memang saya ingin membahas soal tentang kemajuan dari PSIS Semarang sendiri saat ini ya. Bisa dibilang banyak sindiran-sindiran yang masuk terhadap manajemen. Manajemen saat ini perlu membuktikan janjinya ataupun perlu membuktikan ya ibaratnya itu nek iso lah nggawa PSIS iki juara nih Liga 1 ataupun berprestasi, setidaknya sih seperti itu. Jikapun tidak bisa berprestasi tapi bisa membawa tim ini itu setidaknya kembali ditakuti ataupun tim ini kembali lebih baik lah, ibaratnya pengelolaannya lebih bagus, lebih transparan, lebih terbuka dan lain-lain. Intinya sih seperti itu kalau saya pribadi. Nah, langkah yang dilakukan manajemen ini seperti jalan di tempat ataupun seperti hanya ingin menuruti para pemain bintang dan lain-lain. Setelah keluarnya Pak Anto, ini sangat terlihat sekali memang PSIS Semarang ini seperti kehilangan suntikan dana ataupun suntikan modal bagi klub PSIS sendiri ini dengan hadirnya pelatih ini, Coach Andre ini. Lalu ya banyak lah ya kontroversinya. Itu menurut pandangan saya pribadi cukup terpukul juga sih kalau saya pribadi. Menurut pendapatmu Cok, gimana ini manajemen PSIS ini? Apakah harus bisa membuktikan janji-janjinya ini? Ya, ekspektasi supporter Semarang memang sangat tinggi, terutama memang saat di awal musim ya. Di awal musim PSIS Semarang itu menggebrak lewat bursa transfer yang mendatangkan pemain top-top. Terus janji-janji dari manajemen sendiri ingin membawa PSIS ke papan atas Liga 1 dan lain-lain lah ya. Tapi memang awal-awal itu percikan terjadi ya ketika Pak Anto keluar. Terus kondisi tim kepelatihan juga buruk. Memang sampai saat ini PSIS belum mendapatkan pelatih yang berkualitas dan lain-lain. Ini memang tugas manajemen sekarang ya, lah. Karena memang di medsos, di media sosial itu banyak yang membanding-bandingkan zamannya Pak Anto atau zamannya manajemen saiki. Nah, jadi manajemen sekarang itu buktikan bahwa tanpa Pak Anto PSIS pun bisa sukses. Nah, begitulah. Mungkin nanti untuk pertama ini kita akan melihat bagaimana PSIS dalam merekrut pelatih, karena memang untuk saat
ini tuntutan dari supporter, dari fans, dari netizen Semarang itu banyak yang mengkritisi soal tim kepelatihan. Yang kedua mungkin di bursa transfer nanti kalau mungkin Liga Jalan ya, bursa transfer itu mungkin backup Fortes karena memang ketika Fortes cedera PSIS itu tumpul di lini depan ini. Ya betul sekali ya, PSIS Semarang sendiri ini seperti tim yang menurut pandangan saya pribadi pincang ya setelah kehilangan Fortes. Ini sangat berpengaruh sekali. Dulu awal bursa transfer di Liga mau jalan itu PSIS ngau-ngau ya, tapi setelah mundurnya Pak Anto seperti beleret PSIS ini. Nah ini banyak yang berasumsi wah PSIS kentekan modal, PSIS kentekan modal, wis ra iso mlaku meneh iki PSIS. Nah, setelah itu banyak netizen yang mungkin hilang kepercayaan dengan manajemen yang baru ini. Apalagi ditambah sekarang itu lagi rame kan ya, lagi rame tentang rangkap jabatan dan lain-lain. Nah itu ditambah menjadi perpecahan antara dua kubu supporter PSIS Semarang sendiri ini. Ada yang pro dengan manajemen dan ada yang tambah mengkritisi lagi, bukan perpecahan ya, tapi lebih suka mengkritisi manajemen yang sekarang gitu. Ya sepak bola memang harus seperti ini. Berarti itu nek rene sing tukang kritik yo engko bakal klubnya maju-maju. Harus ada yang berani mengkritik tentang manajemen walaupun sebagus apapun manajemen, tetapi pasti tetap ada celah untuk mengkritik manajemen tersebut gitu. Apalagi dengan melihat kondisi PSIS Semarang seperti ini gitu. Ini sangat gampang sekali untuk mengkritisi PSIS Semarang ini. Bahkan celane oke banget PSIS Semarang saat ini ya untuk mengkritisi PSIS ini. PSIS naik ke Liga 1 itu sudah sejak tahun 2018, berarti sudah 4 tahun PSIS ini seperti hanya ikut-ikutan liga ataupun cuma ngerame ke liga lah ya, intinya seperti itu ya. Jadi mungkin sepantasnya lah ya supporter dari PSIS Semarang ini menuntut untuk agar klubnya itu lebih berprestasi lagi dan lebih jelas lagi lah visi misinya, itu lebih paham lah, ini seperti itu. Kita tahu ya manajemen PSIS Semarang ini seperti agak ragu-ragu juga untuk mengeluarkan statement yang mungkin agar lebih jelas sih. Berarti tahun ini PSIS juara ya. Targetnya seperti itu. Nah, mungkin kalau manajemen mengeluarkan visi misi seperti itu kemungkinan besar sih masih oke-oke aja, banyak yang support. Tetapi seperti nggak ada visi dan misi ya, jadi banyak yang mengkritisi manajemen sekarang gitu. Mas, menurut pendapatmu gimana tuh tentang visi misi manajemen PSIS ini? Seperti hanya asal melu liga ini. Ya, kalau untuk standar PSIS sekarang karena memang PSIS sudah lama di Liga 1 ya, hitungannya udah lama. Kalau dibandingkan Persis Solo, PSS Sleman mungkin lebih senior PSIS untuk di Liga 1 ya, karena memang PSS sendiri baru 2019 di Liga 1, terus Persis Solo baru tahun ini di Liga 1, tapi PSIS sudah tahun 2018. Jadi memang wajar sih kalau supporter PSIS ini nuntutnya lebih tinggi. Nggak cuma sekedar yang penting aman nih Liga 1, itu nggak seperti itu. Kita tahu juga kondisi supporter PSIS sendiri ya, keinginan pasti ada lah untuk juara Liga 1 atau minimal loh John, minimal gue ini AFC Cup loh. Berarti peringkat 2 loh. Ya seperti itulah. Jadi memang, tapi kalau kita lihat manajemen PSIS sekarang itu kan agak ragu-ragu, bener sih, agak ragu-ragu mengeluarkan statement kapan PSIS itu mau jadi juara dan bla 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 bla. Itu kan jadi supporter PSIS juga pesimis atau ragu dengan manajemen sekarang, apalagi ditambah Pak Anto keluar itu ya. Itu. Ya bener, dulu waktu ada Pak Anto itu seperti menggebu-gebu ya manajemen PSIS ini, bahkan ingin membangun stadion sendiri dan lain-lain. Seperti visi misinya itu sangat jelas ketika dia itu ingin juara dan lain-lain. Tetapi dengan keluarnya Pak Anto ataupun dengan manajemen yang sekarang seperti ya tahun-tahun kemarin aja, seperti ya pokoknya melu liga tunggu pemain seperti itu terus, tiap tahun seperti itu, tiap tahun seperti itu ya. Mungkin banyak yang sudah mulai jera juga dengan manajemen seperti ini gitu. Makanya manajemen yang sekarang itu harus bisa membuktikan lah ya. Ya kalau enggak minimal tahun ini harus bisa peringkat 2 lah ya, minimal itu finish di 2 besar lah.
itu minimal dengan materi pemain seperti itu gitu. Maksudnya kan masih ada bursa transfer kedua nanti liga ini, bukan hanya tahun ini ya. Mungkin pertengahan liga nanti kan ada bursa transfer lagi. Kabarnya juga PSIS sedang mentrial pemain asing lagi. Wah, ini burung bursa transfer wis ntrial pemain-pemain wah iya cukup repot juga sih sebenarnya. Soalnya juga belum ada pelatih resmi ya. Kebiasaan PSIS sih seperti itu terulang lagi. Ininya sih seperti ya, saya sih nggak masalah, yang penting pemain ini so main apik, ini so nggak juara ini masalah, ini seperti itu ya. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang pembuktian manajemen PSIS Semarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.